penanggung jawab SB At-Tanzil Jinjang Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Muhri, dan juga wa nahussu bil fikri aidan Bapak Pengurus Al-Ustaz Nisman Syah, dan juga Al-Mukarram Bapak Panasihat Al-Ustaz Ali Bakri, wa kadzalika aidan nahussu bil fikri Al-Ustaz Yusalih, wa kadzalika jami'ul hadirun. Begitu juga semua bapak hadirin ibu yang kami hormati serta adik siswa-siswi SB At-Tanzil Jinjang yang kami cinta sayangi. Bagaimana kabarnya malam ini ibu bapak? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah takdirkan untuk kita bersama bermujalasah bersama, bermuajah bersama dalam tempat yang dimuliakan dan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat anak-anak kita yang mulia, tempat generasi al-muslih as-salih wal muslih, yaitu generasi penerus agama Islam, agama kita, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi awal daripada segala kebaikan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul pada malam hari ini atas izin Allah. Yang pertama, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua, niat mempererat tali silaturahmi sebagaimana yang dicontohkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba an yusata fi rizqihi wa an yunsha fi nash'atihi falyasil rahimahu, kata Rasulullah. Barang siapa yang ingin dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka kata Nabi, pereratlah tali silaturahmi. Dan sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, kata baginda Nabi, la yadkhulul jannata qati'u rahimin, tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Dan alhamdulillah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak atas kehadirannya. Beliau telah sudi, antum telah sudi menghadiri majelis ini walaupun dalam keadaan yang penatlah datang dari kerja. Alhamdulillah, syukron jazilan wa jazakumullah ahsanal jazaa. Dan yang ketiga, ibu bapak, kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul pada malam hari ini, yaitu acara perpisahan, dan yang akan berpisah saya sendiri. Namun ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami meyakini perpisahan ini hanya sebatas perpisahan zahiriyah saja, kata Ustaz Isman tadi, secara zahiriyah saja, secara kasat mata saja. Artinya badan jasad boleh berpisah, akan tetapi hati tidak akan pernah berpisah. Karena hati bagaimanapun tidak akan pernah rela dan tidak akan pernah ridho untuk berpisah ataupun dipisah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya 3 hal yang ingin sampaikan, karena ini merupakan kalimat yang terakhir di tempat ini. Tapi saya pribadi yakin insya Allah akan ada calon guru yang jauh lebih baik untuk mendidik anak-anak ibu bapak sekalian, sehingga nanti tumbuh akan menjadi anak-anak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah dengan barokahnya Al-Quran, barokahnya para masyaikh, guru-guru kita di Bata-Bata dan juga Banyuanyar dan juga Miftahul Ulum Tanjung Duri, kita akan selalu terhubung. Semoga kita bukan hanya berkumpul di tempat ini, namun kita juga berkumpul nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan bisa melihat wajah indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena ini yang kita harapkan ibu bapak sekalian. Kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. 3 hal yang akan kami sampaikan, tidak banyak ibu bapak, dan mohon maaf bila ada nanti kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu bapak sekalian. Yang pertama, ucapan terima kasih saya pribadi utamanya kepada Bapak penanggung jawab Bapak Abdul Muhri. Beliau tak mau dipanggil Ustaz. Jadi anak saya sendiri itu Bapak Abdul Muhri. Saya ucapkan syukur jazilan kepada beliau yang telah membimbing saya, yang telah menasihati saya. Beliau memberi contoh saya. Beliau memberi contoh kepada saya, contoh teladanan artis daripada sebuah kehidupan, berkomitmen dalam sebuah kehidupan. Beliau ibu bapak yang dirahmati Allah, bagi saya adalah kalau kata anak zaman sekarang, inspirator tanpa kata. Beliau itu memberi contoh tanpa menasihati saya. Terima kasih, syukur jazilan wa jazakumullah khairan jazaa. Saya mendapatkan pengalaman dari beliau yang sebelumnya tidak pernah saya alami. Semoga tatkala saya berpindah dari sini menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena meneladani contoh-contoh yang diajarkan oleh beliau. Semoga beliau diberi kesehatan dan juga diangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ucapan terima kasih selanjutnya kami ucapkan kepada Al-Ustaz Yusoleh. Terima kasih telah menemani saya. Terima kasih telah ikhlas menemani saya. Terima kasih beliau telah sahabat melayani saya. Maaf, saya tak kuat. Maaf saya yang mohon. Terima kasih beliau telah memberi pelajaran kepada saya sebuah arti akhlak yang baik. Beliau juga menasihati saya tanpa kata. Alhamdulillah, syukur jazilan wa jazakumullahu ahsanal jazaa. Dan juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang mulia Al-Ustaz Ali Abdi yang telah menyempatkan diri untuk hadir ke sekolah ini walaupun dalam keadaan tidak sehat. Syukran jazilan wa jazakumullah ahsanal jazaa. Kemudian terima kasih selanjutnya kami ucapkan kepada yang mulia Al-Ustaz Yusman Shah dan juga Al-Ustaz Qadis. Terima kasih kepada beliau sudah menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan pendidikan Islam yang ada di SBA Tanzil ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya seperti Ainul Yakin dan juga Syamsul Amin dan juga Zaini Soleh. Dan alhamdulillah beliau telah menemani saya dalam keadaan sabar. Walaupun saya kadang agak melibatkan. Terima kasih semuanya, terima kasih telah menemani saya. Kemudian ucapan terima kasih selanjutnya kami ucapkan kepada Kakak Muhammad Halim dan juga Erna telah menjadi orang tua saya di sini, melayani saya walaupun saya tidak pernah berbuat baik kepada beliau. Dan ucapan terima kasih selanjutnya kami ucapkan kepada Bapak Nawawi. Terima kasih Bapak Nawawi. Beliau mengaji di sini bersama anak-anak kecil itu.
saya mendapatkan pelajaran dari beliau yang sebelumnya tidak pernah saya dapatkan. Artinya tidak ada usia, tidak ada kata batasan usia untuk kita belajar. Terima kasih untuk semuanya. Saya belum bisa membalas atas semua kebaikan yang beliau berikan kepada saya. Syukran jazilan wa jazakumullah ahsanal jazaa. Kemudian yang kedua, saya haturkan permohonan maaf utamanya kepada murid-murid saya yang belum saya bisa menjadi guru yang terbaik buat kalian ya. Tapi Pak Ustaz selalu mohonkan doa agar kalian mendapatkan Ustaz yang jauh mulia, yang bisa membimbing kalian bukan hanya di dunia, juga sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena bagaimanapun ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak seperti ini tidak pernah mendapatkan dosa sebelum balik. Jadi pembentakan, pemukulan itu salah besar. Alasan apa saja? Karena di dalam syariat Islam kita juga mengetahui yu'maru bisab'in wa yadrabu bin ashrin. Tatkala anak umur 7 tahun itu diperintah, bukan dibentak, bukan dipukul, itu salah besar orang tua ya. Ini bukan kata saya, kata para ulama. Wa yudrabu bi ashrin, tatkala anak itu berumur 10 tahun maka dipukul, tapi pukulannya darban mu'addiban, pukulan yang memberi memberi pelajaran, bukan sampai melukai ataupun mememar. Itu salah besar. Karena bagaimanapun anak-anak di usia sebelum balik, ini bu, belum terkena taklif atau kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anak kita ini mau berbuat apa saja itu tidak ada kesalahan. Itu sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad khutbah di hari Jumat, itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain cucunya beliau itu berlari-lari di depan Rasulullah, sedangkan Rasulullah dalam keadaan khutbah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti berkhutbah di waktu salat Jumat, dan kemudian beliau merangkul kedua cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dalam keadaan khutbah. Bayangkan ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh sangat luar biasa di dekat Rasulullah. Bahkan di suatu riwayat itu Rasulullah sholat dan di atasnya itu ditunggangi Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Lainnya beliau tidak marah. Ini pelajaran bentuk kasih sayang Rasulullah SAW bagi kita semua. Semoga kita dapat mencontoh keteladanan Rasulullah menyayangi anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir dari saya, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sebesar-besarnya, ini pengalaman pribadi saya. Saya belajar dari guru saya di waktu pondok. Yang perlu diketahui ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dunia pendidikan sumbangsi seorang guru bagi pendidikan akhlak atau karakter anak-anak seperti ini itu berkisar 35% sampai 45%, ibu-ibu. Berkisar 35% sampai 40%. Sisanya yakni 60% sampai 65% ini tanggung jawab orang tua. Maksudnya seperti ini bu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun anak kita itu diajari sebaik mungkin di sekolah tentang akhlak dan etika, namun ibu bapak sampai di rumahnya itu tidak bisa menjadi contoh teladan bagi anak ibu bapak sekalian, maka ini jauh dari kata maksimal, dan jangan pernah berharap anak akan tumbuh dengan akhlak mulia. Karena mengapa ibu bapak hadirin? Anak itu lebih banyak bersama orang tua daripada sama guru. Jadi otomatis teladan yang dicontoh oleh anak pertama kali itu orang tua, bukan guru, seperti itu. Maka sering kita dengar al-ummu madrasatul ula lil atfal, ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, atau orang tua adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, bukan guru ataupun ustaz. Jadi sebaik mungkin ustaz mengajarkan di sekolah. Kalau ibu sama bapak ini tidak bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya di rumah, ini sungguh jauh dari keinginan kita
untuk agar anak kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang dialog, itu dialog orang tua sama anak, bukan guru sama muridnya, Ibu. Contoh saja di cerita Sayyidina Luqman bin Hakim. Sayyidina Luqman bin Hakim itu berkata pada anaknya, wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya, pakai kata ya bunayya. Ya bunayya itu, Bu, wahai anakku, wahai belahan jiwaku, seperti itu. Jadi anak itu didikannya pertama itu penuh dengan kasih sayang. Kemudian juga Nabi Nuh tatkala berdialog, berbicara dengan anaknya, ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan itu semua bukan dialog guru sama muridnya, akan tetapi itu adalah dialog orang tua dengan anak-anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang terakhir, Bu, jika ibu misal ingin mempunyai anak ahli Al-Quran, ahli ilmu, ahli ibadah, tapi di rumah ibu tidak membaca Al-Quran atau beribadah atau membaca Al-Quran cuma jarang-jarang, itu, Bu, ya, jangan pernah berharap anak menjadi ahli Al-Quran. Karena teladan pertama seorang anak itu adalah orang tua, bukan guru ataupun ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sekali lagi saya menyampaikan pesan baginda Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, terbebas dari keburukan. Maksudnya, ibu bapak, tidak ada anak dilahirkan membawa sifat buruk. Tidak ada anak dilahirkan dengan akhlak buruk, tidak ada. Illa anna abahu yuhawwidani aw yunassirani, akan tetapi ibu bapaknya itu yang merusak masa depan anak. Kalau anaknya orang Yahudi dibuat Yahudi, kalau anaknya orang Kristen dibuat Kristen. Itu perbuatan siapa? Perbuatan orang tua. Nauzubillah min dzalik. Jadi ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung anak-anak ini di bawah umur 10 tahun, kalau kata orang modern zaman sekarang ada di masa golden age. Golden age itu apa, Bu? Umur anak di bawah 10 tahun itu adalah masa keemasan. Artinya seperti ini, Bu, harus dididik betul-betul sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi. Maksudnya bagaimana? Kalau pohon itu masih kecil tapi bengkok, itu masih berkesempatan untuk bisa lurus, ibu bapak. Akan tetapi kalau pohon sudah besar dan bengkok, maka mustahil akan bisa diluruskan. Bahkan kalau diluruskan, pohon itu akan menjadi patah seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertanyaan besarnya sekarang, ibu bapak, kalau anak itu dilahirkan dalam keadaan suci dari keburukan, kok bisa ketika anak besar itu menjadi buruk? Itu perbuatan siapa? Ayo, perbuatan siapa itu? Jangan suka nyalain orang tua, nak, ya. Bagaimanapun kalian ini, meskipun Ustaz kakak demikian, tidak boleh menyalahkan orang tua, nak, ya. Sebesar apapun salah kalian kepada orang tua, itu mereka menjadi penyebab adanya kalian. Jadi karena menjadi penyebab adanya kalian, itu tidak pantas untuk menyalahkan orang tua. Wah, kalian menjadi anak yang berbakti kepada mereka, nak, ya. Semoga ini bermanfaat dan mungkin ini kalimat yang terakhir dari saya. Mohon maaf ibu bapak ya. Kesan dari saya itu saja. Maka perhatikan ilmu parenting. Ilmu parenting itu ilmu cara mendidik anak di waktu kecil itu sudah banyak sekarang. Di YouTube ada, di TikTok itu ada. Cara mendidik anak itu lain ibu bapak ya. Sekali bentak itu rusak memori anak-anak. Kecerdasan anak-anak itu mengurang sekali dibentak dan sekali pukulan. Kalau masih kecil anaknya, tapi kalau sudah balik ibu bapak, maka tidak masalah. Tapi kata Sayyidina Ali, kalau sudah besar itu jadikan teman, musyawarah, bukan dibentak atau dipukul seperti itu. Maka ini pentingnya
mendidik anak sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena riset di Indonesia Ibu Bapak, 70% kemarin itu Kementerian Kesehatan anak itu 70% memberitakan bahwasanya masa depan anak kebanyakan dihancurkan oleh orang tua karena salah dalam pola asuh. Dibentaknya naudzubillah. Tadi kadang Ustaz itu mendapatkan curhat dari anak-anak. Kadang orang tuanya katanya bertengkar di depan anaknya. Curhat sama saya Ibu Bapak, orang tua saya Pak Ustaz, bertengkar Ustaz. Ibu bapak saya bertengkar. Itu bisa merusak jiwa anak-anak itu. Bisa menjadi teladan buruk nanti ketika anak itu berkeluarga di masa depan, itu akan bertengkar juga sama istrinya. Maka perhatikan ini, jangan pernah bertengkar di hadapan anak. Berilah contoh anak. Kalau tidak bisa memberi contoh baik, setidaknya pura-pura baik. Kalau malas baca Al-Quran, pura-pura semangat baca Al-Quran. Karena bagaimanapun ibu dan ayah ini adalah teladan pertama. Maka sekali lagi, al-ummu madrasatul ula lil atfali. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, bukan guru ataupun ustaz. Kemudian yang terakhir, pesan bagi murid-muridku yang saya cintai. Yang pertama, nak ya jaga sholat. Jaga sholat. Karena sholat itu adalah yang agama. Nak sepintar apapun kalian, kalau tak ada sholat, itu tak ada guna meskipun kalian pintar. Kemudian yang selanjutnya nak ya, perhatikan etika sopan santun di depan orang tua nak ya. Jangan sampai meninggikan suara kalian di hadapan orang tua. Tak boleh ya nak ya, berbaktilah kepada kedua orang tua dan juga guru. Semoga kalian menjadi anak-anak yang membahagiakan orang tua dan juga guru. Amin ya rabbal alamin. Menjadi generasi yang saleh muslih. Amin ya rabbal. Menjadi anak yang mengharumkan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja Ibu Bapak, mohon maaf ya sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Mohon maaf, ini murni kesalahan saya pribadi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita masih berkumpul lagi di hari akhir bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in tajid aiban fashuddal qulana fajalla man aiba fihi wa ala. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz Rawatib. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi sudah nampak daripada Ustaz bahwa Ustaz betul-betul sayang pada ateis. Ustaz betul-betul sayang pada murid. Dia berpisah karena waktu sudah sampai. Betul? Sebaliknya pula adik-adik, siswa dan siswi juga sayang pada Ustaz. Sebelum kita berlanjut, supaya kita tidak merasa sedih, jom kita bersama-sama membaca selawat askil. Boleh? Bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asbilil zalimin bin zalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asbilil وأخرجنا من بينهم وعلى آله وصحبه
alihi wa sahbihi. Oke, selanjutnya yaitu bingkisan untuk guru tugas. Pertama dari pengurus SB Atas Jenjang, dua dari wali murid dan juga simpatisan. Kepada Ustadz Rawatib berkenan untuk berdiri depan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kepada semua ulama, kalau berkenan untuk bercabis langsung kepada beliau dipersilakan. Sekali lagi kepada semua wali murid, kepada semua pengurus yang berkenan untuk bercabis langsung kepada beliau dipersilakan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Imam al-Qiblatayni
dulu karena doa duduk maksudnya duduk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyrafal badru alaina واختفت منه البدور مثل حسن ما رأينا رب يا نوري يا حبيبي يا محمد يا Allahumma salli ala Muhammad. Itulah tadi rangkaian acara berbicara pada malam ini. Yang terakhir yaitu doa yang mana kali ini kami aturkan kepada yang mulia Kiai Jamaluddin. Namun sebelumnya kami sebagai pembawa acara pada malam ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada beliau dipersilakan. Gila. Siapa jangan Saya tak mau sama. Sabar, kau. Jom Beren. Ni bab sial. Ibu dia nak pergi sial tak bayar. Tak bayar dulu. Dia dah 1 tahun dia dengan aku ini kita 1 tahun. Dah parah kan. Bapak nak balik dulu, baliklah dulu, Pak. Tidak balik sama saya naik motor. Baca sebab. Ini bawa tapi Aikal bawa. Motor orang kami curi. Tengok depan boleh tengok apa? Oh ya, ayo datang. Boleh ada. Nangis ya.
nangis dalam hati. Woi. Saya nangis betul-betul air mata. Ini siapa sih anjing? Kamu siapa sih? Kamu kan bisa. Kamu saya itu nggak kenal. Istrinya dari mana kamu? Ini 3 orang. Sini. Di sana aku Pak. Dari Pakistan. Jauh. Nah, tidur dia tengok sini apa? Kau dalam kamar kita lagi. Baru. Iyalah sekarang. Bawa lah, bawa. Yuk, balik sana. Ini stripsnya. Buka. Wah, kok banyak. Jom. Ini. Yuk, sini saya. Tak boleh lah.